Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah Nurbaiti, mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi PAUD, dengan mata kuliah kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Irma Yuliantina MPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah kurikulum dari sebelum kemerdekaan sampai dengan kurikulum 2013. Yaitu pada zaman Belanda, pemerintah Belanda mendirikan lembaga-lembaga pendidikan prasekolah yang terbatas untuk mengikuti program pendidikan prasekolah tersebut, yaitu hanya orang-orang yang berketurunan ningrat atau yang bergelar bangsawan. Kurikulum pendidikan prasekolah yang diberlakukan pada masa itu diimpor dari Belanda. Kurikulum tersebut sangat dipengaruhi oleh pengaruh pendidikan ala Froebel yang sangat menekankan penggunaan bermain dan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sebagai media kegiatan belajar anak. Pendidikan taman kanak-kanak dalam zaman Belanda dikenal sebagai Flobel School. Lalu pada zaman kemerdekaan, pendidikan TK atau taman kanak-kanak yang dimaksudkan untuk memelihara tumbuhnya kebudayaan bangsa yang merdeka, terutama melalui sistem pendidikan dan pengajaran. Seiring dengan perkembangan taman indria, berkembang pula taman kanak-kanak yang merupakan adaptasi dari konsep kindergarten dari taman indria. Perkembangan TK jauh lebih pesat daripada taman indria. Dalam perjalanannya, lahir pula Raudatul Atfal atau RA yang merupakan penyelenggaraan program pendidikan bagi anak usia dini dan kekhasan agama Islam. Lalu kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang sekarang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yaitu NSNP. Dengan terbitnya Standar Nasional PAUD Pendidikan Anak Usia Dini nomor 58 tahun 2010, maka diharapkan TK sudah dapat mengembangkan Standar Nasional PAUD merupakan hasil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah Nurbaiti, mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi PAUD, dengan mata kuliah kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Irma Yuliantina MPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah kurikulum dari sebelum kemerdekaan sampai dengan kurikulum 2013. Yaitu pada zaman Belanda, pemerintah Belanda mendirikan lembaga-lembaga pendidikan prasekolah yang terbatas untuk mengikuti program pendidikan prasekolah tersebut, yaitu hanya orang-orang yang berketurunan ningrat atau yang bergelar bangsawan. Kurikulum pendidikan prasekolah yang diberlakukan pada masa itu diimpor dari Belanda. Kurikulum tersebut sangat dipengaruhi oleh pengaruh pendidikan ala Froebel yang sangat menekankan penggunaan bermain dan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sebagai media kegiatan belajar anak. Pendidikan taman kanak-kanak dalam zaman Belanda dikenal sebagai Flobel School. Lalu pada zaman kemerdekaan, pendidikan TK atau taman kanak-kanak yang dimaksudkan untuk memelihara tumbuhnya kebudayaan bangsa yang merdeka, terutama melalui sistem pendidikan dan pengajaran. Seiring dengan perkembangan taman indria, berkembang pula taman kanak-kanak yang merupakan adaptasi dari konsep kindergarten dari taman indria. Perkembangan TK jauh lebih pesat daripada taman indria. Dalam perjalanannya, lahir pula Raudatul Atfal atau RA yang merupakan penyelenggaraan program pendidikan bagi anak usia dini dan kekhasan agama Islam. Lalu kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang sekarang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yaitu NSNP. Dengan terbitnya Standar Nasional PAUD Pendidikan Anak Usia Dini nomor 58 tahun 2010, maka diharapkan TK sudah dapat mengembangkan
Standar Nasional PAUD merupakan hasil kajian yang dilakukan terhadap standar kompetensi TK atau Rodotul Atfal 2004 dan menu pembelajaran generik 2002 serta permasalahannya baik dokumen maupun implementasinya. Standar Pendidikan Nasional PAUD merupakan pengelompokan dari 8 standar nasional pendidikan. Standar PAUD tersebut dikelompokkan menjadi 4 standar, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan, 2 standar pendidik dan tenaga kependidikan, 3 standar isi, proses dan penilaian, yang terakhir 4 standar sarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaan. Lalu apa, mengapa dan bagaimana kurikulum 2013? Makna PAUD dalam pembangunan bangsa, yaitu ada beberapa komponen-komponen yang dapat dijabarkan dari rumusan di atas. 1. PAUD berisi program pembinaan berupa kegiatan pendidikan. Sasaran PAUD adalah anak usia 0 sampai 6 tahun dan program PAUD untuk mengembangkan seluruh potensi anak yang mencangkup lingkup perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Tujuan program PAUD adalah agar anak memiliki kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Mengapa PAUD memerlukan kurikulum? Karena kurikulum sebagai inti yang menggerakkan dan mengarahkan proses pendidikan. Apa saja yang menjadi landasan pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini? Landasan pengembangan kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini adalah 1. Landasan filosofis, yaitu bahwa kurikulum dikembangkan dan memperhatikan yang pada budaya bangsa yang beragam. Dan yang kedua adalah landasan sosiologis, yaitu landasan yang dituntut untuk sesuai dengan tuntutan atau harapan dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga adalah landasan teoritis, yaitu landasan kurikulum 2013 anak usia dini dikembangkan dengan mengacu pada teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. Yang terakhir adalah landasan pedagogis, yaitu kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini memahami bahwa sebagai individu yang unik memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda dan belum mencapai masa operasional yang konkret. Oleh karena itu, dalam mengelola kegiatan pembelajaran, menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi setiap anak. Yang terakhir, yang kelima, yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis adalah kurikulum 2013 PAUD berdasarkan pada pandangan dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Landasan yuridis yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. C. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bagian ke-7 Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dan lebihnya saya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata dalam mengucap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.